Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Untuk hari ini yaitu Jumat tanggal 27 Agustus 2021, kita akan membahas materi tentang sistem koordinat kartesius. Selamat menyimak. Untuk pembelajaran hari ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual setelah menyimak video pembelajaran. Yang kedua, tujuannya adalah siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius setelah menyimak video pembelajaran. Pada slide berikut ini adalah bentuk dari bidang kartesius. Berikut ini kita simak bidang kartesiusnya, di mana ada sumbu X yang mendatar akan berpotongan dengan sumbu Y, di mana titik perpotongannya adalah di titik 0,0. Hasil perpotongan sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan 4 buah kuadran. Kita lihat untuk kuadran pertama, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Sedangkan kuadran kedua, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran ketiga, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran keempat, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Di sini kita jelas juga bahwa sumbu X akan disebut juga sebagai absis, sedangkan sumbu Y disebut juga sebagai ordinat. Slide berikut kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari kita amati posisi titik P, Q, R, dan S. Kita lihat yuk, perhatikan gambar berikut ini. Titik P yaitu titik 2,4 berada pada kuadran pertama. Kita lihat penjelasannya. Titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa titik P berada di kuadran pertama dan titiknya adalah 2,4. Selanjutnya kita perhatikan titik Q. Titik Q berada di kuadran kedua. Titik Q nilainya adalah min 5,5. Kita simak keterangannya. Titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Kita lanjut kembali pada titik R. Titik R berada di kuadran ketiga. Dia titiknya adalah min 5,3. Kita lihat penjelasannya. Titik R berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Untuk titik yang terakhir yaitu titik S. Titik S berada pada kuadran keempat. Titik S bernilai adalah 3,-2. Kita lihat dan kita simak penjelasannya. Titik S berjarak 2 satuan dari sumbu X
dan 3 satuan dari sumbu Y. Itulah keempat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikut ini adalah contoh soal dari keterangan di atas. Kalian simak dan telaah contoh soal berikut ini. Yuk, kita simak jawaban dari contoh soal di atas. Kita lihat di sini. Titik A terletak 2 satuan dari sumbu X dan 0 satuan dari sumbu Y. Berarti ini otomatis ada pada sumbu Y. Berarti tidak ada pada kuadran ya di sini. Kemudian titik A ini memiliki titik berarti 0,2. Kita simak selanjutnya, titik selanjutnya. Titik B terletak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Berada pada kuadran pertama. Berapakah titik B? Titik B adalah 5,3. Kemudian kita lanjutkan pada titik C. Titik C terletak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Berada pada kuadran kedua. Maka titik C nilainya adalah min 3,3. Kemudian kita lanjutkan kepada titik yang keempat, yaitu titik D. Titik D terletak 2 satuan dari sumbu X dan 1 satuan dari sumbu Y. Berada pada kuadran ketiga. Berarti titik D bernilai adalah min 1,2. Kita lanjut pada titik yang terakhir, yaitu titik E. Titik E terletak 4 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Berada pada kuadran keempat. Maka titik E adalah nilainya 2,-4. Itulah penjelasan dari contoh soal di atas. Kemudian kita akan membahas posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat 0,0 dan titik tertentu titik A, B. Yuk kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu denah perkemahan di samping pada gambar yang kalian sedang perhatikan. Silahkan disimak dan ditelaah. Posisi titik terhadap titik 0,0 atau kita sebut di sini sebagai pos utama. Yuk kita perhatikan jawaban dari gambar di atas. Perumahan terletak di titik 6,5. Maka keterangannya adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Berada pada kuadran berapa? Kuadran yang pertama. Kemudian ini adalah hutan. Titiknya adalah min 8,5. Penjelasannya 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Kemudian pemakaman terhadap pos utama. Pemakaman terletak di titik min 5,2. Penjelasannya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Ya, di sini dilihat ya. Kemudian ada pos ketiga terhadap pos utama. Pos ketiga titiknya adalah 3,-3. Maka penjelasannya 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Posisi titik terhadap titik A, B atau pasar
sebagai pengganti titik 0,0. Kita simak ya. Perumahan terletak di titik 2,2. Penjelasannya, 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian, tanah lapang terletak di titik 8,0. Penjelasannya, 8 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Kemudian, kolam terletak di titik -7,6. Penjelasannya, 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Kemudian yang terakhir, pos utama. Pos utama terletak di titik -4,-3. Penjelasannya, 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Berikut ini kita simak yuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Silahkan kalian simak dan ditelaah. Berikut ini penjelasan dari gambar-gambar di atas. Silahkan kalian baca, simak, dan telaah. Untuk slide selanjutnya adalah tentang contoh soal. Silahkan kalian perhatikan, kalian simak dan kalian telaah. Dan di slide selanjutnya adalah kunci jawabannya atau penjelasannya. Demikianlah paparan yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.